6 ya. Kitabnya lain berarti ya. Hah? 5 di sini ada. Iya. Iya, beda. Iya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Qala, ini yang berkata Sayyidina Umar. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ai artinya sami'tu kalamahu. Saya mendengar akan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dimaknai sami'tu kalamahu? Li'anna dzata la tusma'u. Karena zat itu tidak didengar. Ya. Yang bersuara ini zat itu manusia. Nabi zat. Semua adalah zat dikatakan. Li'anna dzat la tusma'. Karena zat tidak didengar, enggak terdengar zat. Maksudnya apa? Yang berkata bukan Rasulullah, kalamnya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan sami'tu kalamahu, saya mendengar akan ucapan Nabi, li anna dzata kana zat la tusma' tidak didengar. Innamal a'malu binniyat, hanya saja amal-amal itu binniyati dengan niat. Qala jamaahirul ulama'i, berkata jamaahir jamak daripada jumhur. Jamaahir ulama yaitu mayoritas para ulama berkata lafzatu innama, ini perihal nahwu sedikit ya. Dalam ilmu nahwu sedikit. Lafzu innama, berkata mayoritas para ulama, lafzatu innama, lafaz kalimat innama. Dalam hadis innamal a'malu binniyat. Ini sekarang mengomentari lafaz innama. Lafzatu innama, lafaz innama maudhu'atun, dibuat lil hasri, untuk hasar. Apa sih hasar itu? Kalimat hasar tusbitul madhkura, menetapkan yang disebutkan, wa tunfi ma siwahu, dan menafikan yang tidak disebutkan. Itu hasar namanya. Apa? Menetapkan yang disebutkan, menafikan yang tidak disebutkan. Makanya artinya innama, hanya saja. Artinya apa? Hanya saja amal itu dengan niat. Hanya saja amal itu dengan niat. Artinya apa? Kalau amal nggak pakai niat nggak bisa. Nggak bernilai ibadah. Ulangi lagi. Lafzatu innama, lafaz innama maudhu'atun lil hasri, dibuat lil hasri, untuk kalimat hasar. Apa hasar itu? Atas membatasi hasar. Tusbitul madhkur, menetapkan akan yang disebutkan, wa tanfi ma siwahu, dan menafikan yang tidak disebutkan. Itu kalimat hasar. Jadi pikirin, ini perihal pembahasan nahwu sedikit. Fatakdirul hadisi, maka takdir hadis di situ inna apa innama? Hah? Inna di situ ya. Innamal a'mal, yang benar. Fatakdirul hadis, maka takdir hadis innamal a'mal, innama, hanya saja, tuhsabu, akan dihitung. Innama tuhsabu, hanya saja akan dihitung itu amal, idza kanat, apabila ada itu amal, binniyatin, dengan niat. Jadi amal yang dihitung, yang digajar pahala apabila dengan niat. Wala tuhsabu, dan tidak dihitung itu amal, idza kanat, apabila ada itu amal, bi ghairi niyatin, tanpa dengan niat. Jelas ya? Jadi amal butuh kepada apa? Niat. Ente beramal tanpa niat, hingga dihitung nggak dapat pahala. Jadi idza kanat bi ghairi niyyah fala wala tuhsabu, dan tidak dihitung itu amal, idza kanat, apabila ada itu amal, bi ghairi niyyatin, tanpa dengan niat. Fala amala illa bin niyyati, maka tidak ada amal kecuali dengan niat. Enggak ada amal kecuali dengan niat. Orang beramal tanpa niat kosong.
Ya, enggak dihitung pahala. Lanjut. Faqauluhu, maka ucapan Nabi, innamal a'malu, hanya saja amal-amal itu. Ai, yang dimaksud dengan amal-amal asyar'iyatul badaniyatu. Amal-amal syariat yang berupa badaniyah. Agwaluha, ucapan-ucapannya, wa af'aluha, dan perbuatan-perbuatannya, as-sadiratu, yang timbul minal mu'minin, dari orang-orang mukmin, bin niyat, dengan niat. Ya. Jadi yang dimaksud dengan amal di sini apa? Amal syar'iyah badaniyah, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang timbul dari seorang mukmin harus kudu dengan niat. Ada niat kosong dia di situ. Jadi amal di sini amal apa? Syar'iyah badaniyah. Amal syariat yang berupa badaniyah, ucapan maupun perbuatan. As-sadiratu, yang timbul minal mukmin, dari orang mukminin, bin niyat, dengan niat. Kemudian jumi'an niyatu, dalam kitab yang lain jumi'atin niyatu. Cuma dalam kitab ini jumi'ah itu ya. Enggak pakai ta. Ya. Jumi'an niyah, dijamakan kalimat niat. Kan niat itu jamak daripada niyah. Niyatu, niyatani, niyat. Ya. Apa nih? Niat. Jamak itu artinya niat-niat begitu. Kan kalimatnya innamal a'malu bin niyat. Nanti ada disebutkan dalam riwayat tanpa dengan jamak. Innamal a'malu bin niyati. Ada dalam riwayat yang lain innamal a'malu bin niyati. Tapi riwayat yang masyhur dengan jamak innamal a'malu bin niyat begitu. Dari sini dikomentari jumi'an niyatu, dijamakan kalimat niat. Wa in kana masdaran, meskipun ada kalimat niat itu adalah masdar. Ya, kalimat masdar. Qasdan, kenapa sih dijamakan meskipun niat itu adalah berupa masdar? Masdar. Nawa yanwi niyatan. Niyatan masdar tuh. Nawa yanwi niyatan. Wa in kanat masdaran, meskipun kalimat niat itu berupa masdar, karena biasanya masdar itu kagak dijamak. Ya begini nih. Zaidun adlun. Zaidani adlun. Zaiduna adlun, sama. Biasa kalau masdar ini tidak dijamak. Nah, di sini kenapa? Walaupun niat kalimatnya masdar tapi dijamak. Diulangi lagi. Jumi'a an-niyatu, dijamakan kalimat niat, wa in kanat masdaran, meskipun ada niat itu adalah masdar. Tujuannya qasdan litanwi, untuk qasdan bermaksud litanwi, memberikan macam-macam. Karena niat macam-macam, karena ibadah macam-macam. Ada niat sholat, ada niat puasa, ada niat zakat, ada niat wudu. Jadi qasdan karena bermaksud litanwi, untuk memberikan macam-macam. Berbagai macam gitu. Nah, di sini disebutkan idzil masdaru, karena masdar itu la yujma, tidak dijama'. Tadi tuh yang Al-Fakir sampaikan. Zaidun adlun. Zaidani adlun, sama. Zaiduna adlun juga. Ya boleh sih Zaidun adlun, Zaidani adlani, boleh juga. Tapi biasanya dikatakan idzil masdaru la yujma, karena masdar itu tidak dijama'. Ini yang paham yang pesantren aja. Illa bi'tibaril anwa, kecuali dengan pandangan macam-macam. Ya, kecuali bisa dijama' itu niat walaupun masdar, ya. Illa bi'tibaril anwa, kecuali dengan penganggapan bermacam-macam. Wahuna, dan di sini, nah perhatikan. Wahuna, dan di sini lamma ghabalatil a'mala, lamma ghabalatin niyatu al-a'mala, begitu. Tatkala dihadapkan oleh niat akan amal-amal, dan di sini kan niat dihadapkan sama amal, amal dihadapkan sama niat. Tatkala dihadapkan itu niat akan amal-amal, wa kana kullu amalin, dan ada setiap amal lahu niat, memiliki niat. Kan setiap amal memiliki niat. Jumi'at, maka niatnya dijamakan bi'tibari, menurut amalil amilin, amalnya orang-orang yang beramal,
wa maqasidin nawin, dan menurut tujuan-tujuan orang yang berniat. Jadi di sini kenapa sih kalimat niat itu dijamakan? Ini dikomentari dalam bahasa nahwunya ya. Memang ada riwayat enggak dijamakan, innamal a'malu binniyati. Tapi riwayat yang masyhur dengan jamak, innamal a'malu binniyat. Ini kenapa an-niyat kok dijamakan? Karena biasa kalau masdar la yujma, tidak dijamakan. Nah di sini dikatakan qasdan litanwi, bertujuan untuk memberikan bermacam-macam. Kenapa? Karena niat bermacam-macam. Niat berbeda-beda. Paham itu maksudnya itu ya? Itu. Lanjut. Jangan dipikirin, ya. Kemudian wa ma'naha, sekarang. Wa ma'naha, dan makna niat. Titik di situ ya. Wa ma'naha, dan makna niat lughatan al-ghasdu, bermaksud. Niat secara bahasa itu bermaksud. Al-ghasad. Bermaksud. Wa syar'an, dan niat secara syar'an, istilahan syar'i, ghasdu syai', bermaksud sesuatu, muqtarinan bi fi'li, dibarengi dengan perbuatannya. Ente berbuat sama niatnya bareng. Bermaksud sama perbuatannya bareng. Itu namanya niat. Ghasdu syai', memaksudkan sesuatu, muqtarinan, yang dibarengi, bi fi'lihi, dengan perbuatannya. Itu namanya apa nih? Niat. Fa in taraha, apabila tidak berbarengan, ya, taraha tidak berbarengan, terbelakangi. Sumya azman, itu namanya azam, bukan niat. Di sebagian ulama man yufarriq, ada yang membedakan antara niat dengan azam. Berazam, berniat ada perbedaannya. Sebagian ulama, ada sebagian yang menyamakan. Tapi sebagian ada yang membedakan. Jadi kalau niat maksud dan perbuatannya berbarengan. Maksud dan perbuatannya berbareng. Itu namanya niat. Contoh misalnya, kita sholat. Kapan sih niatnya waktu sholat? Kapan? Inda takbiratil ihram. Pas Allah dihadirkan. Usalli fardal maghrib. Adapun melafatkan sebelum takbir, hukumnya apa? Sunnah. Tapi meniatkan dalam hati, niatnya tempatnya inda takbiratil ihram. Ketika takbiratil, makanya sunnah dilafatkan. Tujuannya apa? Biar lisan dapat membantu kepada hati. Kan enak. Usalli fardal maghrib, salasa rakaat, ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar, dihadirkan. Usalli fardal. Paham tak? Itu namanya niat. Ghasdu syai', memaksudkan sesuatu, muqtarinan bi fi'li, yang berbarengan, yang dibarengi dengan perbuatannya. Yang kedua, kita ambil contoh wudu. Wudu yang wajibnya yang pertama kali apa? Ghuslul wajhi, membasuh wajah. Karena ada kaidah mengatakan al-ibratu bil fardi, yang dianggap yang wajibnya. Yang dianggap yang wajibnya. Yang wajibnya wudu yang pertama kali apa? Basuh wajah. Disitulah tempatnya niat. Makanya ketika itu niat kapan wudu? Ketika membasuh wajah. Pas basuh wajah niat. Nawaitu fardal wudu. Paham tak? Kalau pas basuh tangan, nawaitu sunanal wudu lillahi. Saya niat melakukan sunnah-sunnah wudu. Terus kumur-kumurin. Pas basuh muka, di situ tempatnya niat. Ya, nawaitu fardal wudu. Paham tuh ya? Itu namanya niat. Ghasdu syai' muqtarinan bi fi'li, memaksudkan sesuatu yang dibarengi dengan perbuatannya. Naam. Fa in taraha, apabila tidak berbarengan, ya, telat, enggak berbarengan, sumya azman, dinamakan azam. Azam. Ana besok pengen ke Surabaya. Itu bukan niat, namanya azam namanya. Kalau niat, bareng sama jalan. Ya, bareng sama jalan. Di mobilnya ada nih. Pas jalan, anda mau ke Surabaya, itu niat namanya. Berbarengan dengan perbuatannya. Kalau nggak berbarengan, itu namanya apa?
azam namanya. Tapi ada sebagian ulama yang menyamai. Tapi ini yang membedakan di sini. 6. Wal kalamu ala ahkamiha, dan pembicaraan atas hukum-hukum niat mabsutun, dijabarkan fi kutubil fikih, dalam kitab-kitab fikih. Nah, di sini enggak dibahas panjang di sini ya. Dalam pembahasan ala ahkamiha, atas hukum-hukum niat, itu mabsutatun, dibahas di lebar panjang dalam kitab-kitab fikih. Sedikit tuh. Ada 2 nazaman, 1 nazaman yang berkaitan dengan hukum-hukum niat. Itu ada 7 tuh berkaitan. Yang pertama apa? Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Ini nggak apa-apa, kita baca sedikit karena faedah luar biasa berhubungan dengan niat. Dalam ibadah kita segalanya, mau sholat dan lain sebagainya. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Yang pertama hakikatun niyah. Hakikatun niyah apa? Tadi gostu syai' muqtarinan bi fi'li, memaksudkan sesuatu yang berbarengan dengan perbuatannya. Itu hakikat niat begitu. Hakikatun hukmun, yang kedua hukmun niyah. Hukum niat apa? Hukum niat al-wujub, wajib kebanyakannya. Hukum niat kebanyakannya apa? Wajib. Artinya wajib, kalau kagak diniatkan, ya kagak sah. Ya sholat pakai niat gak? Puasa pakai? Mayoritas hukum niat adalah wajib. Artinya wajib, kalau tidak diniatkan tidak sah. Walaupun ada pengecualian. Di antara pengecualiannya adalah ghuslul mayyit. Memandikan mayit. Orang yang mandikan mayit, niat mandikan mayit, hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Nggak wajib hukumnya. Cuman sunnah. Yang mandiin mayitnya siapa ekane ya? Orang ada? Oh iya. Nah, sunnah niat. Nah, nawaitu, saya niat untuk memandikan ini mayit lillahi ta'ala. Kalau nggak niat, ini main guyur aja nggak jadi masalah, sah. Tapi kalau wudu kan wajib nih. Wudu kan wajib dia. Nah, itu pengecualian aja di situ. Haqiqatun hukmun mahallun. Yang ketiga mahallun niyah, tempatnya niat. Tempatnya di mana? Fil qalbi, di dalam hati. Tempatnya niat di dalam, wa talafut biha sunnah. Melafatkannya hukumnya sunnah. Tujuannya apa melafatkan niat? Liyu'inal lisanu al-qalba fi istighdari niyat. Agar lisan dapat membantu kepada hati dalam menghadirkan niat. Makanya sebelum takbiratul ihram dilafatkan. Atau ketika basuh muka sambil dilafatkan nawaitu fardal wudu. Tujuannya apa? Melafatkan biar membantu kepada hati. Connect jadinya di situ. Ini yang ketiga. Haqiqatun hukmun mahallun, mahal niat hati. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman. Yang keempat zaman, zamanun niyah. Waktu niat kapan? Waktu niat awalul ibadah, di permulaan ibadah. Jelas ya? Waktu niat di permulaan ibadah. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman. Kaifiyatun, yang kelima, kaifiyatun niyah, caranya niat. Caranya niat takhtalifu bi ikhtilafil ibadat. Berbeda-beda dengan perbedaan ibadah. Ibadah macam-macam. Niat salat niatnya begini. Puasa niatnya seperti ini. Zakat niatnya seperti ini. Jelas ya? Jadi kaifiyah caranya niat berbeda-beda dengan perbedaan ibadah. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun. Yang keenam, syartun niyah, syaratnya niat. Syarat orang yang berniat, yang pertama Islamun nawi, yang niat orang Islam. Yang niat kudu orang, kalau orang kafir kagak sah. Orang kafir puasa, niat dia malam-malam ya. Nawa itu soma godin. Misalnya, sah gak puasanya? Enggak sah, karena syaratnya niat orang Islam. Orang kafir riwudu sah gak? Enggak sah, karena syaratnya niat orang Islam. Dan seterusnya. Walaupun ada pengecualian, tapi jarang. Kaifiyatun, haqiqatun hukmun, mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun, wa maksudun hasan. Yang terakhir yang 7, maksudun niyah, tujuan
Apa sih tujuan niat? Ada dua. Tujuan niat ada berapa? Dua. Yang pertama tujuan niat litafriq bainal ibadah wal adah. Untuk membedakan antara ibadah dengan bukan ibadah. Membedakan antara ibadah dengan bukan ibadah. Yang bedain apa? Niat. Ambil contoh ya. Ambil contoh. Contohnya gampang. Mandi bisa. Contohnya apa? Mandi. Ada mandi ibadah, mandi wajib, mandi sunnah, ada mandi yang mubah, bukan ibadah. Paham tuh? Ada mandi yang ibadah, ada mandi yang bukan ibadah. Jadi mandi ibadah tuh mandi sunnah, mandi ibadah. Ada yang bukan mandi ibadah, mandi inti tiap hari tuh. Bukan mandi wajib, bukan mandi, hukumnya mubah aja. Yang bedain apa? Niat. Itu mandi wajib kan main air. Mandi biasa main air juga. Yang membedakan niat. Ini tujuan niat yang bermaksud niat yang pertama untuk membedakan antara ibadah dengan bukan ibadah. Yang kedua, tujuan niat, maksud niat litafriq baina maratibil ibadah. Untuk membedakan tingkatan ibadah. Ibadah ada yang wajib, ada yang sunnah. Betul? Ibadah ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang bedanya apa? Lihat. Ente sholat subuh berapa rakaat? Sholat qobliyahnya berapa? Sunnahnya 2 ya? Yang bedanya apa? Bukan di kunut. Kunut enggak baca sah. Yang membedakan nih niat. Itu tujuan niat untuk membedakan antara tingkatan ibadah. Ada yang sunnah, ada yang wajib. Ada mandi sunnah, betul? Ada mandi wajib. Yang bedanya apa? Itu hukum-hukum niat yang ada berapa? Ada 7. Nah, lanjut. Nah, di sini kan dikatakan tadi tuh ya. Nah, dia tuh. Ya, wal kalamu ala ahkamiha, dan pembicaraan atas hukum-hukum niat yang tadi 7 tuh. Yang barusan kita bahas, mabsutun, dijabarkan fi kutubul fiqh, di kitab-kitab fiqh. Summa alam, kemudian ketahuilah, annal hasra fima dzukira, bahwasanya kalimat hasar, pembatasan fima dzukir, di dalam yang disebutkan, aksariyun, itu hanya kebanyakan saja. Jadi innamal a'malu, hanya saja amal-amal itu bin niat, dengan niat. Itu bukan semua amal, kebanyakan. Kebanyakan amal kudu bagai niat. Makanya disinggung di sini, summa'lam, kemudian ketahuilah, annal hasra fima dzukir, bahwasanya kalimat hasar yang disebutkan tadi aksariyun, untuk kebanyakan aja. Innamal a'mal, hanya saja amal-amal itu kebanyakannya, mayoritasnya kudu pakai niat. La kulliyun, bukan semua amal. Bukan semua amal. Kenapa? Idz qad yasihul amalu, karena kadang-kadang nikot kalau kemasukan fi'lul mudhari artinya kadang ahyanan. Qad, kata qad, huruf qad, kalau kemasukan fi'lul madhi itu menjadi penguat. Qad kana Rasulullah, sungguh ada pada Nabi Muhammad. Tapi kalau qad kemasukan fi'lul mudhari artinya kadang. Idz qad yasihul amalu, karena kadang-kadang yasihul amalu, sah amal itu bila niyatin, tanpa dengan niat. Ada amal yang sah tanpa dengan niat. Contohnya apa? Di sini kal adzani, seperti adzan. Ente adzan enggak pakai niat ya sah. Udah enggak usah diulang lagi. Sah, tadi gua gak niat adzan ya, enggak usah. Ya, nenek bingung 2 kali adzan ya. Wal qiraati, membaca Quran. Baca tanpa niat pun sah. Kama yasihu tarkul amali, sebagaimana sah meninggalkan amal biduniha, tanpa dengan niat. Katarki zina, seperti meninggalkan zina. Meninggalkan zina kan meninggalkan amal, betul? Iya, tanpa niat pun sah. Wa iniftagara, nah di sini, wa iniftagara husulus sawabi fihi ila niyah. Tadi kita bicara sah, nggak sahnya aja, nggak pakai niat pun sah.
Cuma wa iniftagara meskipun butuh husulus sawab untuk mendapatkan pahala fihi pada meninggalkan amal ilan niyati kepada niat. Bi ayyaksida sekiranya seorang bermaksud bitarkiz zina dengan meninggalkan zina dia bermaksud apa? Imtisala syar'i mematuhi daripada syariat. Dia nggak mau berbuat zina. Kenapa meninggalkan zina? Karena mematuhi syariat dapat pahala baru. Karena niatnya mematuhi syariat. Kalau meninggalkan zina nggak ada niat sama sekali, nggak dapat pahala. Paham tuh? Nah ini iftagara butuh untuk mendapatkan pahala maka dengan niat. Wa izalatun najasah dan menghilangkan najasah min qabili tarki dari segi meninggalkan sama. Orang menghilangkan najasah tanpa niat sah. Cebok nggak niat sah gak? Yang penting bersihkan betul ya? Ya, dapat pahala. Kalau kagak niat nggak dapat pahala inti. Inti niatin ketika cebok untuk menghilangkan dari najis. Jadi suci. Nah di sini dikatakan apa? Wa idzalatun najasati dan menghilangkan najasah min qabili tark dari segi meninggalkan. Artinya tadi tuh kayak meninggalkan zina sama. Meninggalkan zina, ente kagak pakai niat, ya sah. Tapi dapat pahala nggak? Kagak kalau tanpa diniatkan. Tapi kalau ente meninggalkan zina dengan niat apa? Mematuhi syariat dapat pahala. Sama menghilangkan najasah begitu. Ente meninggalkan najasah, cebok, sah nggak? Tanpa niat sah, tapi kosong dari pahala. Biar dapat pahala, maka apa? Diniatkan. Naam. Walil ulama fi hadzal mahal dan bagi mereka para ulama fi hadzal mahal di ini tempat pembahasan kalamun tawilun pembicaraan yang panjang. Wa inna ma'garabuna hanya saja tujuan kami al faedah adalah memberikan faedah wa tagrib lil afham dan mendekatkan kepada pemahaman. Nah, ini ungkapan syarah. Titik di situ udah. Lanjut. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi di dalam ini kitab jadi perlafatnya dimaknai di situ. Memang agak panjang ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa dan sesungguhnya dan wa innama ya likulli imri'in ma nawa dan hanya saja likulli imri'in untuk setiap orang manawa apa yang dia niatkan. Ai jazauhu balasannya. Artinya balasannya. Dan hanya saja likulli imri'in untuk setiap seseorang balasannya apa yang dia niatkan. Paham tuh? Ya kalau misalnya ada diniatkan baik maka balasannya baik di situ. In khairan apabila perbuatannya adalah baik, fa khairun, maka dibalas baik. Wa in syarran, ya, bisa kembali kepada niat di sini. Apabila niatnya syarran buruk, fa syarrun, maka buruk, dosa jadinya. Jelas ya? Jadi in khairan apabila niatnya baik, fa khairun, maka mendapat kebaikan. Wa in syarran apabila niatnya seseorang buruk, fa syarrun, maka buruk. Faniyatul mu'mini maka niatnya orang mukmin khairun min amalih lebih baik daripada amalnya. Naam. Wa ikhlasu titik tuh. Wa ikhlasun niyati lillahi ta'ala dan mengikhlaskan niat lillahi ta'ala karena Allah ta'ala lam yazal syar'an senantiasa itu adalah syariat aman. Syar'an aman syariat umum liman qablana buat orang-orang yang sebelum kita juga. Waman ba'dahum dan orang-orang yang setelah mereka. Jadi ikhlas dalam beramal itu syariat umum yang Allah syariatkan semuanya. Baik untuk umat yang terdahulu maupun untuk umat Nabi Muhammad. Ulangi lagi. Wa ikhlasun niyyah lillah. Dan mengikhlaskan niat karena Allah Ta'ala lam yazal syar'an aman senantiasa adalah syar'an aman senantiasa ikhlas itu adalah syariat yang umum liman qablana untuk orang yang sebelum kita umat Nabi Muhammad
wa man ba'dahum, dan setelah mereka. Setelah umat yang terdahulu. Wah, ini umum, harus ibadah kepada Allah kudu dengan ikhlas. Dicontohkan di sini, qalallahu ta'ala, Allah berfirman, syara'a lakum minad din, telah mensyariatkan lakum untuk kalian minad din, dari agama, ma wasa, apa-apa yang telah Allah wasiatkan bihi dengannya, Nuhan, kepada Nabi Nuh. Qala Abul Aliyah, berkata Al-Imam Abul Aliyah, wassahum, Allah mewasiatkan kepada mereka bil ikhlas lillahi ta'ala, dengan ikhlas karena Allah ta'ala, wa ibadatihi, dan beribadah kepada Allah, la syarikalah, tidak menyekutukan Allah. Jadi dalil ikhlas dalam ibadah kepada Allah itu syariat umum, baik untuk umat yang terdahulu maupun yang akan datang. Naam. Wayan bagi, dan sebaiknya, seyogianya, liman arada, bagi orang yang ingin ia, fi'la syai'in, akan melakukan sesuatu, minat ta'at, dari ketaatan-ketaatan, ayyastahbira, untuk ia menghabirkan, an-niyata, akan niat. Jadi sebaiknya tuh, bagi orang yang ingin melakukan satu ketaatan, menghabirkan akan niat. Wayanwi bihi, maka berniat ia bihi, dengan kebaikan itu, dengan sesuatu dari kebaikan itu, wajhallahi, akan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Faniyatu, maka niat itu, ra'sul a'mali kulliha, adalah pokok amal seluruhnya. Niat itu pangkal amal seluruhnya. Kepalanya amal-amal seluruhnya, itu adalah niat. Wahia, dan niat itu, al-asasu, adalah pondasi-pondasi, dasar-dasar. Alal asas gawaidul bunyan, di atas pondasi gawaidul bunyan, kaidah-kaidah bangunan, tiang-tiang bangunan. Makanya asasnya mesti kuat, dasarnya mesti kuat. Faman fataha ala nafsihi, maka siapa orang yang membukakan ia, faman fataha, siapa orang yang membuka ia, ala nafsi, terhadap dirinya, baba hasanatin, pintu satu kebaikan, fatahallah alaih, membukakan oleh Allah alaihi kepadanya, sab'ina baban ila taufik, 70 pintu ila taufik, mendapatkan taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang melakukan satu kebaikan, Allah bukakan buat dia 70 kebaikan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, waman fataha ala nafsi, siapa orang yang membuka ia kepada dirinya, baba sayi'atin, pintu dosa, fatahallah alaih, membukakan oleh Allah kepadanya, sab'ina baban, 70 pintu, ilal khidlian, kepada kehinaan. Hati-hati tuh. Ente membukakan satu pintu maksiat, Allah berikan 70 kehinaan buat kita. Na'udzubillah min dzalik. Fababul hasanati, maka pintunya kebaikan, min husnin niyati, dari bagusnya niat. Pintunya kebaikan dari bagusnya. Wababu sayyati, dan pintunya sayyati, keburukan, min su'in niyati, dari buruknya niat. Jadi diawali dengan niat, dikatakan al-asas, fondasi di situ. Ra'sul a'mal kulliha, pangkal amal-amal seluruhnya adalah apa nih? Niat. Naam, terus. Fa idza nawal 'abdu khairan, maka apabila berniat oleh seorang hamba akan kebaikan, usiba alaih, diganjar ia alaihi, atas daripada kebaikan itu. Wa illam yaf'alhu, meskipun dia tidak melakukan itu kebaikan. Enak gak? Jadi niat yang banyak yang baik. Fa idza nawal 'abdu, apabila berniat oleh seorang hamba khairan, akan kebaikan, dia niat melakukan kebaikan, usiba alaih, diganjar pahala alaihi, atasnya, wa illam yaf'alhu, meskipun ia tidak mengerjakan itu kebaikan. Enak gak? Enak. Kama fi musnad Abi Ya'la, sebagaimana disebutkan dalam musnad Abi Ya'la. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
qala bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman. Namanya hadis qudsi nih. Hadis qudsi. Nabi bersabda mengatakan Allah berfirman. Lil hafazati, kepada malaikat pencatat. Yaumal qiyamah. Jadi Allah berfirman kepada malaikat pencatat pada hari kiamat. Uktubu li abdi kada wa kada minal ajri. Uktubu, kalian tulislah, li abdi, untuk hambaku fulan, kada wa kada, sekian-sekian, minal ajri, dari pahala. Fayaqulun, ya. Maka mereka, para malaikat mengatakan, ya Rabbana, wahai Allah Tuhan kami, lam nahfad dzalika minhu, kami tidak menulis, melihat dzalika minhu, darinya itu. Wala huwa fi sahifatihi, dan juga enggak ada itu di lembaran-lembaran amalnya. Malaikat bingung, ya. Allah suruh menulis untuk mereka, jadi keluarkan amal-amal pahala yang besar buat itu hamba. Ini malaikat bingung, ini amalnya apa nih orang? Kagak melakukan apa-apa. Bahkan dalam lembaran pun enggak tercatat perbuatannya. Wa yaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman, innahu nawahu, dia telah berniat akan melakukan itu amal. Iya, ini luar biasa. Baru apa nih? Niat. Sama malaikat nggak kecatat tuh. Iya. Ini mana nih, kagak ada nih, bingung dia. Ini kagak ada amalnya, nggak ada perbuatan, di catatannya kagak ada. Apa? Allah jawab, dia niat tuh, kasih pahala, tulis, dibilang. Wahukia, nah di sini dikisahkan, ini panjang nih, nggak apa-apa, baca cepet aja. Wahukia an akhwain, dihikayatkan tentang dua orang bersaudara. Karena ahaduhuma abidan, ada salah satu dari keduanya abidan, orang ahli ibadah. Wal akharu musrifan ala nafsi, dan yang lainnya adalah orang yang boros dalam terhadap dirinya. Maksudnya apa? Orang ahli maksiat. Jadi ada dua saudara, yang satunya orang yang ahli ibadah, yang satunya orang ahli maksiat. Wa kana al-abidu yatamanna, dan ada orang yang ahli ibadah itu berangan-angan, ayyara iblisa, berangan-angan bisa ngelihat iblis. Waduh. Cita-citanya pengen lihat iblis nih. Orang abid berangan-angan ingin melihat iblis. Qala, maka berkata perawinya, wa dhahara lahu iblisu, maka nampak baginya iblis. Yauman, pada suatu hari. Wa qala lahu, dan iblis berkata kepadanya, wa asafah alaika dhayya'ta an umrika. Wa asafah, dibilang, kesian ente, dibilang, kamu telah menyia-nyiakan umur kamu. Arba'ina sanah, selama 40 tahun. Fi hasri nafsik, dalam mengekang dirimu, membatasi dirimu. Wa it'abi badanik, membuat lelah badanmu. Wa qad baqiya min umrik, dan telah tersisa dari umurmu. Mislu ma madha, seperti yang telah lewat dari umur kamu. Ini dibilang, kamu umurnya udah 40 tahun, kamu sia-siakan buat mencapaiin diri kamu. Ibadah maksudnya, ya. Mengekang nafsu kamu, ya. Umur kamu 40 tahun lagi nih, ya. Yang 40 udah hilang. Fa'atlik nafsak, kata iblis, bebasin diri ente, fisyahwatiha, di dalam keinginan-keinginan nafsu. Faqala al-abid, nah, iblis ngomong gitu sama dia, maka orang ahli ibadah dalam fi nafsihi berkata pada dirinya, la'alli anzil ila akhi fi asfal, mungkin barangkali saya turun aja kepada saudaraku yang ada di bawah. Ini rumahnya tingkat nih, yang atas orang yang ahli ibadah, yang bawahnya orang ahli maksiat. Yang ahli ibadah di atas ngomong begini, ya mungkin pun turun aja ya ke bawahnya, ya di bawah rumah. Wa uwafiquhu alal akli wa syurbi, dan aku bersama saudaraku itu, ya, mencocoki kepadanya makan, minum, dan kelezatan-kelezatan isrina sana, 20 tahun. Sumatu, kemudian saya taubat, ya. Wa abudullaha fil isrin, dan beribadah kepada Allah di sisa umur yang 20. Allati tabaqa min umri, yang tersisa dari umurku. Ini yang di atas, yang ahli taat, berencana pengen
maksiat. Gara-gara gangguan siapa itu? Iblis. Iya, syaitan ya, saudaranya dia. Begitu. Iya. Ente, ya kesian ente. Nia-niakan umur ente. 40 tahun, kekang nafsu ente. Ya, bikin capek doang. Di bawah lagi enak, lagi nenggak, dia bilang. Ya. Akhirnya dia mikir, bener juga ya. Gua turun aja dah sama saudara gua. Melakukan maksiat, kenikmatan, pesta segala macam. Ntar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rencana begitu. Niatnya rencana begitu. Fanazala ala niyati dzalik, maka turun atas niat melakukan hal itu. Pengen maksiat bersama saudaranya. Wa amma akhuhul musrifu, dan adapun saudaranya yang ahli maksiat, fa innahu istayqadha min sukri, dia telah bangun dari mabuknya. Wajada nafsahu fi halatin radi'atin, ia dapati akan dirinya di dalam keadaan yang radi'ah, yang jelek, yang hina. Ghadbala ala siyabih, kencing, mengencingi bajunya, kencing dari bajunya, begitu orang mabuk ya. Berak di situ, kencing di situ ya. Begitu kan? Wa huwa matruhun ala turab, dan dia terlempar di atas tanah, begitu dah. Orang mabuk enggak sadar dia. Kencing di situ segala macam. Wa fil dhalam, dan dalam kegelapan. Fa khalati nafsi, dia sadar ya dia karena begitu, maka berkata dirinya, qad afnaitu umri, aku telah menghabiskan umurku fil ma'asi, dalam kemaksiatan. Wa akhi, dan saudara saya yang di atas, yataladzadu, merasakan kelezatan bi taatillah, dengan ketaatan kepada Allah, wa munajatihi, dan bermunajat kepada Allah. Fa yadkhulul jannata, maka dia bakal masuk ke dalam surga bi taati rabbih, dengan sebab taat kepada Tuhannya. Wa ana bil ma'asi, dan saya melakukan maksiat, adkhulun nara, saya akan masuk ke dalam api neraka. Summa agadat taubah, kemudian ia mengikat akan taubah, berjanji taubah. Aku tobat aja dah, capek juga maksiat lama-lama dibilang. Wa nawal khaira, dan ia berniat akan kebaikan. Wal ibadah, dan berniat ibadah. Wa tala'a, dan mau naik dia ke saudaranya yang sedang ibadah. Sangkanya dia begitu, yang di atas mau turun ke bawah. Yang di bawah yang ahli maksiat pengen ke atas. Apa maksiat? Yuwafiqu akhahu, untuk ia bersama saudaranya ala ibadatillah, atas ibadah kepada Allah. Wa tala'a, maka dia naik ala niyati ta'ah, untuk niat ketaatan. Wa nazala akhuhu, sedangkan saudaranya pengen turun ala niyatil ma'siyah, untuk niat maksiat. Fazalat rijluhu, ini yang turun kepleset kakinya di tangga. Tangganya gimana tahu dah tuh ya modelnya. Kepleset kakinya, fasaqata ala akhihi, akhirnya dia kepleset jatuh ketiban saudaranya yang di bawah. Apa ketiban? Fawaqa'a mayyitaini, maka terjatuh keduanya dalam keadaan sudah mati. Ketiban orang yang harus gede lagi badannya. Ya, ketiban. Yang di bawah kecil badannya. Fahusyara al-abidu ala niyatil ma'siyah, maka dibangkitkan al-abid, orang yang ahli ibadah itu, ala niyatil ma'siyah, di atas niat maksiat. Wa husyara al-asi, dan dibangkitkan orang yang ahli maksiat, ala niyati taubah, atas niat taubat, wa ta'at, dan taat kepada Allah. Dibangkitkan atas niat itu. Yang tadi pengen niat maksiat, padahal orang yang ahli ibadah menggugurkan pahala ibadahnya tuh. Yang orang yang ahli maksiat, dia pengen tobat, pengen ibadah, dikumpulkan, dibangkitkan ala ahli ta'ah, orang yang dalam keadaan ta'at. Makanya di sini dikatakan apa? Fayan bagi lil abdi. Nah, maka seyogianya, sebaiknya bagi seorang hamba, ayyuhsina niyatahu, ia membaguskan akan niatnya. Jadi bagusin niat tuh, pasang niat yang baik, yang banyak. Nah, dikit nih. Wagud hukia, dan telah dihikayatkan. Aydan juga. Annal abda, bahwasanya seorang hamba, yu'ta bihi yaumal qiyamah, didatangkan bihi dengannya pada hari kiamat. Wa ma'ahu hasanat, dan bersama hamba tersebut pahala-pahala ka'amsalil jibal, seperti gedenya gunung.
Jadi ada seorang nanti didatangkan pada hari kiamat, dia bawa pahala yang banyak, luar biasa. Fayunadi munadin, maka memanggil seorang yang memanggil. Man kana lahu inda fulanin haqqun falyati lahu. Man kana lahu, siapa orang yang ada baginya inda fulan, di sisi fulan, haqqun hak, falyati lahu, maka datanglah kepadanya. Ada panggilan bersaud begini, siapa orang yang punya hak sama fulan, datang. Wal yakhud haqqahu minhu, maka hendaknya ia mengambil haknya minhu, dari itu fulan. Fayatin nasu, maka datang orang-orang, rombongan banyak datang. Fayakhudun hasanatihi, mereka mengambil hasanatihi, pahala-pahala daripada orang tersebut yang datang bawa pahala banyak. Hatta lam yabqa lahu hasanah, sehingga tidak tersisa baginya hasanah, pahala. Fayasiru hayran, maka dia menjadi bingung. Dia bingung lagu, pahala gua habis. Pahala gua habis karena sebab tadi itu di dunia ya menzalimi orang, mungkin segala macam. Banyak yang nuntut sama dia. Fayaqulullahu lahu, ketika dia dalam keadaan bingung, maka Allah berfirman kepadanya, abdi, hambaku, kata Allah, innalaka indi kanzan, sesungguhnya untukmu di sisiku ada simpanan. Sesungguhnya buat kamu di sisiku ada simpanan. Lam yattali alaihi ahadun min khalqi, yang enggak bisa melihat atas itu simpanan oleh seseorang pun dari hambaku. Enggak ada yang tahu. Fayaqulu ya Rabb, maka hamba itu mengatakan, ya Allah, wa ma huwa, apa itu simpanannya? Fayaqulu niyatuka, maka Allah berfirman, niyatuka, niat kamu, allati kunta tanwi biha, yang kau niatkan dengannya, al khaira, akan kebaikan. Katabtuha, aku tulis akan itu niat, laka, buat kamu, indi, di sisiku, sab'ina bi'fan, sebanyak daripada 70 kali lipat. Jadi gara-gara nih hamba nih pernah niat baik, banyak, itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan bahkan sampai 70 kali lipat. Ini luar biasa. Jadi makanya pasang niat yang banyak, niat yang baik, pengen ibadah. Bahkan mereka para ulama kita, jangankan yang berupa ibadah, yang bukan ibadah, yang asal hukumnya mubah. Yang asal hukumnya apa? Mubah, diniatkan ibadah, maka jadi pahala. Makan asal hukumnya mubah, diniatkan makan untuk biar badannya kuat ibadah kepada Allah, dapat pahala. Sebab dikatakan ilakin idza nawa bi aklihil quwa li taatillahi lahu ma qad nawa. Orang yang makan diniatkan biar badannya kuat taat ibadah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala yang diniatkan. Ya mudah-mudahan Allah menjadikan niat kita niat yang baik dalam segala ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabb.